Baik, assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam, Mbak Sarip. Wih, alhamdulillah kita bertemu kembali nih Pak Bagus. Nggih, Wih, alhamdulillah bagaimana saya bagaimana kabarnya nih Pak? Bagaimana kabarnya nih? alhamdulillah nih Pak Sarip, dalam kondisi sehat walafiat walaupun pinggang ini rada-rada sakit Mas Mbak Sarip. Gimana gimana? Masih hobi main bola Pak Bagus? Masih Pak Sarip ini, walaupun lagi uh, bubaran sedikit nih teman-teman. Oh iya, masih hobi main bola. Oke. Dengar kabar tuh Pak Bagus sekarang jadi pemain bola yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah Pak Sarip belajar dari Pak Sarip ini. Jadi gimana gimana? Nah, ini kan kita datang kita bertemu kucing hari ini. Saya mau mengidentifikasi sedikit nih. Gimana? Apa yang permasalahan yang ada di sekolah Pak Bagus ini yang mungkin bisa kita diskusikan secara matang nih. Oke, jadi begini Pak Sarip. Saya nih belakangan ini rada-rada pusing, sedikit bingung Pak Sarip. Iya. Di lingkungan saya ini tingkat disiplin anak itu rendah Pak Sarip. Iya iya Jadi iya. sangat rendah. Dalam artian saya melihat kenapa siswa saya jadi begini saat ini berbeda dengan tingkat kedisiplinan siswa-siswa sebelumnya. Iya. Oke. Begitu Pak Sarip. Nah, kalau kita lihat tingkat kedisiplinan yang sangat berbeda jomplang karena kan Pak Bagus sendiri pasti punya pengalaman hidup yang berbeda-beda dengan anak-anak nih kan Pak ya. Betul Oke. ini, betul ya. Nah, Pak, kira-kira kenapa ya anak-anak itu bisa menurun tingkat kedisiplinannya, Pak? Nah, ini yang membuat saya bingung. Setelah saya telaah nih Pak Sarip, Betul. ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat disiplin anak ini. Yang pertama, tentunya dari dirinya sendiri, yaitu malas, Bapak. Nah, ini malas. Yang kedua, Iya. dari luar. Bagaimana setiap anak sekarang banyak terpengaruh oleh dunia-dunia luar. Yang pertama, pertemanan. Yang kedua, dunia HP. Nah, ini mungkin saya sedikit bercerita ke Pak Sarip. Silakan Pak Bagus. Oke. Setelah saya telaah, Bapak, lebih dominan anak-anak itu lebih sayang terhadap HP-nya dibandingkan terhadap temannya. Untuk Wah. komunikasi terhadap teman, bisa dikatakan hampir setiap anak tidak mau berkomunikasi. Mereka lebih utama komunikasi dengan HP. Mereka sayang terhadap gamenya. Mereka sayang terhadap apa yang di dalam HP tersebut dibandingkan dengan menyapa antar teman. Bisa dikatakan yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Nah, itu yang kemudian mungkin terjadi kejenuhan juga. Kejenuhan bagaimana pressure terhadap anak ini sudah tidak mempan. Mereka mempunyai tata tertib, mereka punya keyakinan kelas, dan ini sudah mulai kendor, Pak Sarif. Iya, betul, Pak. Oke. Jadi kan kita udah Bapak Bagus secara berlahan sebenarnya udah sedikit mengidentifikasi tentang permasalahan ini kan, bicara tentang HP tadi dan kemudian nah kira-kira Pak Bagus apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan agar mental anak-anak kita tentang kedisiplinan yang masalah HP tadi bisa berjalan dengan baik, kira-kira apa yang bisa kita lakukan Pak Bagus? Oke, Pak Sarif. Jadi begini, sebelum saya menyampaikan yang namanya kira-kira apa rencana aksi saya, Iya saya betul. akan sampaikan tujuan saya, Pak Sarif. Oh ya betul. Ya, tujuan saya tuh saya kepingin anak itu disiplinnya bisa meningkat. Disiplinnya meningkat, kemudian mempunyai motivasi bagaimana dia untuk meningkatkan disiplin dari dirinya itu yang utama. Nah, kemudian dari tujuan itu saya mempunyai rencana yang ada di pikiran saya. Iya betul Pak. Oke. Yang pertama tentunya saya mau ngajak diskusi Bapak. Iya betul, baik. Diskusi secara baik secara internal maupun eksternal. Internal itu saya akan face to face ke anak. Kenapa sih bisa seperti ini? Kemudian apa sih yang bisa saya lakukan? Kemudian bisa dari eksternal. Eksternal itu bisa kita adakan kumpul bersama bagaimana meningkatkan karakter siswa berdasarkan tata tertib yang sudah ada. Nah, kemudian saya bisa menggandeng rekan-rekan guru,
Yang terakhir tentunya kita mempunyai namanya buku monitoring, Bapak. Ya, Monitoring itu kita bisa memonitor siswa-siswa itu sampai di mana sih tingkat kedisiplinannya. Jika dia disiplin, otomatis poin itu bisa ditambah. Kemudian betul. jika dia disiplinnya kendor, disiplinnya kurang, otomatis poinnya berkurang, Bapak. Nah, itu rencana aksi saya ke depan, Bapak. Baik. Baik, Pak, tadi kan sudah punya tujuan, punya rencana, dan kemudian memang harapan. Pak, ini di luar konteksnya, di luar konteks. Kira-kira Siap. kedisiplinan anak ini bisa nggak diatasi dengan teorinya William Glasses tentang 5 posisi kontrol manusia yang sudah kita pelajari itu? Kira-kira bisa nggak kira-kira ya? Nah, ini Nah ini untuk nih, ini penting. ini saat penting nih, Pak. Ini kan Iya, betul. berhubungan dengan lingkungan sekolah saya Betul nih. betul, Pak, betul. Lingkungan sekolah saya. Jika teori itu diterapkan di sekolah, saya rasa cukup berat, Bapak. Cukup berat, Pak, ya? Cukup berat, karena lingkungan sekolah saya masih belum bisa mendukung hal tersebut, Bapak. Oh. Kemungkinan besar ya kita adakan pembimbingan secara bertahap. Pembimbingan secara bertahap, iya. Controlling secara bertahap. Sampai mana sih kita sanggup dari 5 tingkat tersebut, Bapak? Iya, betul. Nah, tadi kan Pak Bagus sudah berbicara tentang harapan dan aksi yang mau mengajak diskusi. Nah, itu kan perlu betul-betul yang namanya controlling, perlu juga yang namanya kolaborasi. Nah, memang penting tadi Pak Bagus sudah keren banget berbicara tentang face to face, kemudian berbicara Iya, tentang Pak. pihak-pihak terkait, itu kan udah keren banget. Tapi kan yang kita ajak bicara ini memang harus kita modali, Pak Bagus. Siap. Paling tidak modalnya itu adalah 5 posisi kontrol tadi. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi harapan Pak Bagus tentang kedisiplinan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu masukan dari saya, Pak Bagus. Siap, Bapak. Nah, maksud saya itu aksi itu yang paling sangat keren sekali. Harapan Pak Bagus, keinginan Pak Bagus semua sudah sangat luar biasa keren sekali. Yang paling penting sekarang gimana Pak Bagus perasaan hari ini? Oke. Kemudian ini tentunya perasaan saya senang, Bapak. Ya, siap. Ini yang saya tunggu. Nah, perlu juga saya sampaikan nih, Bapak. Ya, siap, Pak. Silakan. Perlu saya sampaikan juga tentang tanggung jawab dan peran saya, Bapak. Oh ya, betul, ini tanggung jawab dan peran saya di dalam Ini situ. lupa nih. Jadi tanggung jawab dan peran saya nanti ke depan terhadap apa rencana aksi saya. Tadi kan saya mengadakan diskusi face to face, kemudian mengajarkan sejawat bagaimana meningkatkan disiplin. Nah, peran saya tentunya saya ingin seperti yang pernah Pak Sarip sampaikan ke saya kepingin juga menjadi inisiator. Siap, luar biasa. Inisiator. Ketika kita menjadi inisiator tentunya itu sesuatu yang sangat penting, sangat berharga, Bapak, untuk menunjukkan kemajuan suatu sekolah. Kemudian sebagai fasilitator tadi, Bapak, untuk menjembatani yang mana yang baik, yang mana kurang baik, yang mana perlu ditingkatkan, yang mana sudah cukup, Bapak. Ya, baik, siap, Pak. Nah, tentunya yang kemudian yang terakhir itu apa? Tanggung jawab, Pak. Nah, kita sebagai guru tentunya juga sebagai orang tua kedua bagi putra-putri kita. Nah, itu. Kemudian yang terakhir nih, Bapak, yang tidak kalah pentingnya tentang kegiatan hari ini, saya sangat merasa senang sekali, Bapak. Siap, terima kasih. Saya sangat senang, saya merasa gembira, saya bisa seperti ABG itu, Bapak, bisa curhat sama Bapak, bisa berbagi isi hati tentang permasalahan saya. Kemudian saya bisa mendapatkan masukan nih, Bapak. Masukan Bapak itu sangat luar biasa, Bapak. Ya, terutama tadi saya sampai lupa, Bapak, bahwa kita itu kan mempunyai 5 fungsi kontrol kita. Ya, betul, Pak. Nah, baik itu sebagai manajer, baik itu sebagai rekan sejawat, sebagai teman. Nah, itu. Nah, nanti dari 5 fungsi kontrol yang kita berbagi tadi, kita bisa masuk yang di sebelah mana tergantung dari situasi siswa tersebut, Bapak. Ya, betul, Pak. Luar biasa, Pak Bagus. Semoga masukan itu menjadi referensi yang cocok lah untuk sekolah Bapak nanti ke depannya. Oke, Bapak. Tapi ya saran saya tetap berkolaborasi. Oke, baik. Itu aja, Pak, ya. Terima kasih, aman ya. Oke.
Nggih, tapi saya mohon masukan dari Bapak ini tentang masalah Heeh. saya ini secara global aja mungkin sekitar 2, 3 menit, Bapak. Wah, luar biasa 3 menit yo. Nggih, nggak sampai nih Heeh, Bapak ya. Saya ya, mohon masukannya, apakah mhm, selain yang saya sampaikan ke Bapak tadi, bagaimana sih solusi-solusi lain, mhm. dalam meningkatkan, suatu disiplin siswa itu supaya menjadi ke arah yang lebih baik, Bapak? Tadi seperti yang saya sampaikan tadi kan tentang pertama memang teori William Glasser tadi itu memang menurut saya itu penting, harus dimiliki. Yang kedua adalah, bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan anak-anak itu adalah kita harus menjadi guru yang ibaratnya, menjadi motivasi bagi anak-anak, Pak. Misalnya begini, ada guru yang menyuruh anaknya disiplin tapi dia tidak disiplin, kan gitu ya. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadikan siswa itu, "Ah, ngapain juga turun cepat, orang guruku aja lambat masuk." Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri, Pak, sebenarnya untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak itu. Dan sebagai seorang guru kita tidak alergi dengan kata ketika terlambat kita minta maaf dan lain-lain supaya anak-anak juga berpikir, "Oh, ternyata guru juga manusia," dan lain-lain. Bagaimana meningkatkan kedisiplinan itu adalah adanya kolaborasi antara atasan dan kemudian bawahan dan lain semua yang ada warga sekolah itu harus punya aturan yang mengikat yang sama. Sehingga ada guru satu, guru dua, guru tiga itu apa yang diomongkannya itu sesuai dengan aturan yang udah disepakati. Nah, bagaimana caranya di awal-awal sekolah itu bagusnya diadakan pertemuan Pak antara orang tua murid membahas tentang yang namanya tatib tadi, aturan-aturan sekolah. Nah, sehingga kesepakatan udah disepakati bahkan menuntutkan surat pernyataan, insya Allah itu akan menjadikan apa ya, menjadi intention sendiri bagaimana seorang orang tua, oh ternyata sekolah SMP ini memiliki aturan yang mengikat dan aku harus mengikuti aturan itu bukan asal sembarang aja seperti itu. Kemudian kedisiplinan itu juga bisa terjadi setelah aturan itu dibuat secara masif, sudah dibicarakan seperti yang Pak Bagus tadi sudah sampaikan, mau bertatap muka dan lain-lain kepada teman-teman itu. Nah, sudah menguasai teori-teori yang udah disampaikan. Nah, bagaimana lagi? Sebenarnya ada main plus tadi kemarin, Pak, tentang sosial emosional. Anak-anak yang tidak disiplin tadi itu dikumpulin jadi satu. Coba ingatkan mereka kenapa mereka sekolah, bagaimana dengan teori stop, kemudian kenapa dia hadir di sini dan kemungkinan anak-anak itu akan punya apa ya, punya sesuatu yang meningkatkan kedisiplinan pada dirinya gitu nah Pak Bagus. Tapi memang Mmm. Ya tantangan besar memang Pak Bagus, apalagi di daerah situ SMP 38 tuh lumayan tantangannya hebat banget di situ karena di pinggir sekali kan. Tapi itu luar biasa, tapi menurut saya apa yang langkah-langkah yang pengen lakukan itu udah cukup baik, tinggal menambah bagaimana diskusi itu menjadi diskusi terbuka, kemudian melibatkan anak-anak secara terbuka dan masif, itu insya Allah akan menemukan jalannya sendiri Pak Bagus. Mungkin itu dari saya Pak Bagus. Nggih, terima kasih Bapak atas sarannya bagi saya. Mhm, Ini, suatu saran yang luar biasa sekali Bapak, kita iya Pak. bisa menerapkan semuanya ke depan Bapak. Amin amin. Nggih nggih Bapak? Ya, terima kasih Pak Bagus hari ini, luar biasa sekali ya. Saya tutup Nggih nih, saya Bapak. tutupnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.